selamat datang di podcast kita hari ini. Sebelum mulai nih, enaknya kita kenalan dulu nggak sih? Nah, perkenalkan nama saya Rafika Dutri Lestari. Dan saya di sini nggak sendiri. Saya memiliki partner yaitu Nabila Isnaini Putri. Nah, di sini kita berdua akan bahas sesuatu yang penting tapi sering banget dilupain. Nah, ini tuh mengenai sejarah pendidikan dan para tokoh pendidikan. Untuk itu, tolong disimak ya. Nah, betul banget tuh. Coba deh, kamu yang lagi dengerin ini, masih ingat gak sih siapa itu Ki Hajar Dewantara? Atau mungkin pernah dengar nama tokoh pendidikan dari negara barat atau timur? Iya nih, untuk para pendengar, apakah kalian masih ingat atau pernah dengar nama tokoh pendidikan dari negara barat maupun timur? Coba kalau misalkan aku tanya, apakah kalian tahu? Pasti kalian cuma jawab, kayaknya pernah dengar, tapi lupa di mana dan kapan pernah dengarnya. Pasti kalian cuma jawab gitu. Maka dari itu, simak baik-baik podcast dari kami. Hahaha, itu klasik banget. Tapi ya wajar sih, zaman sekarang lebih gampang ingat nama seleb atau influencer dibandingkan pahlawan pendidikan. Nah, makanya kita di sini buat ingetin lagi. Sebelum kita mulai masuk ke tokoh-tokoh internasional, coba kita mulai dari tokoh Indonesia dulu, Ki Hajar Dewantara. Kamu tahu nggak sih dia dikenal sebagai apa? Pastinya dong, Bapak Pendidikan Nasional. Dia yang pertama kali ngomongin konsep pendidikan yang humanis dan berakar pada budaya kita sendiri. Tapi kalau aku boleh highlight, slogan dia yang paling dikenal itu apa ya? Ingarsa sung talada ing madia mangun kusuma tuturi handayani. Bener tuh, artinya kurang lebih di depan memberi keteladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Itu tuh sebenarnya nggak cuma relevan dari guru aja, tapi juga buat semua orang yang punya tanggung jawab membimbing, ya kan? Nah, bener banget tuh. Kalau ngomongin pendidikan buat perempuan, kamu pasti inget dong siapa tokoh kita. Ingat dong, itu tuh R.A. Kartini. Dia yang memperjuangkan hak perempuan untuk mendapat pendidikan di tengah budaya patriarki saat itu. Bayangin aja ya, kalau nggak ada dia, mungkin kita nggak akan melihat perempuan Indonesia hebat kayak sekarang. Iya benar. Oke, sekarang kita lompat sedikit ke barat ya. Ada tokoh pendidikan terkenal banget nih dari Swiss. Namanya Johann Heinrich Pestalozzi. Pernah dengar? Oh, dia tuh biasanya fokus ke pendidikan berbasis kasih sayang kan. Kalau nggak salah, dia percaya banget bahwa pendidikan itu harus melibatkan hati, kepala, dan tangan. Kayak pendekatan holistik gitu. Persis. Dia juga bikin sekolah-sekolah di Eropa mulai fokus ke pendidikan anak-anak dari keluarga miskin. Jadi dia benar-benar mengubah cara orang melihat pendidikan sebagai hak semua orang, bukan cuma buat yang kaya aja. Nah, kalau itu mah dari timur. Aku paling suka banget cerita tentang Konfusius. Filsuf dari Tiongkok itu kan, dia nggak cuma tokoh pendidikan, tapi juga punya pengaruh besar di banyak bidang, termasuk moral dan etika. Salah satu idenya yang menarik itu konsep pembelajaran sumber hidup. Iya, dan dia juga percaya bahwa pendidikan itu nggak boleh eksklusif. Dia bahkan ngajarin murid-murid dari berbagai latar belakang sosial, walaupun zaman dulu ada kasta atau hierarki loh. Kalau kita pikir-pikir ya, semua tokoh ini punya kesamaan. Mereka nggak cuma pengen bikin orang pintar aja, tapi juga membangun karakter. Ih, bener banget. Tapi sedih gak sih? Sekarang tuh kayaknya banyak banget generasi muda yang gak terlalu peduli sama perjuangan mereka. Ya kan? Padahal kalau kita nggak tahu sejarah dan orang-orang hebat ini, gimana kita bisa belajar dan terusin perjuangan mereka? Dan juga ini bukan cuma soal kenal nama ya, tapi gimana kita bisa ambil nilai-nilai yang mereka ajarkan untuk kehidupan sekarang. Nah, tadi kan kami berdua udah masuk ke sesi dimana kami menjelaskan secara singkat tokoh-tokoh tersebut. Nah, sesi saat ini, kita akan menjelaskan secara lebih mendalam tentang tokoh-tokoh tersebut. Sebelum itu, bagaimana kalau kita bahas dulu apa sih sebenarnya pendidikan itu?
Secara umum, pendidikan itu proses belajar mengajar. Intinya pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Wah, bener banget. Bahkan Aristoteles aja bilang pendidikan itu pembentukan karakter yang utuh loh. Pikiran dan hati saling melengkapi. Yes, menurut dia, pendidikan juga adalah fondasi untuk membangun negara yang maju dan berkelanjutan. Keren banget ya. Nah, kalau ngomongin pendidikan di Indonesia, pasti nggak lepas dari Ki Hajar Dewantara kan? Nah, kali ini tuh kita bakal ngebahas Ki Hajar Dewantara secara lebih mendalam. Benar banget, beliau adalah pendiri Taman Siswa di tahun 1922. Visi beliau luar biasa, pendidikan yang memerdekakan, membangun karakter, dan berbasis budaya lokal. Jangan lupa sama semboyan yang legendaris dari Ki Hajar Dewantara. Kan semboyannya ada 3 tuh, masing-masing dari semboyannya kan punya maknanya tuh. Nah, kalau Ingarsa Sungtulada itu guru memberi contoh, artinya kalau Ing Madya Mangunkarsa itu artinya adalah guru memotivasi di tengah, dan Tuturi Handayani yaitu guru mendukung dari belakang. Filosofi itu nggak cuma relevan di zamannya, tapi sampai sekarang juga. Pendidikan yang holistik dan inklusif untuk semua kalangan. Keren banget kan? Nah, tadi kan kita udah bahas Ki Hajar Dewantara nih. Sekarang gimana kalau kita ngomongin tokoh perempuan yang gak kalah hebat? Siapa lagi kalau bukan Raden Ajeng Kartini? Hah iya, Kartini. Dia lahir di Jepara kan? Tapi yang paling aku kagumi, dia tuh udah punya pemikiran yang jauh loh ke depan soal pendidikan perempuan di zaman yang masih sangat praktikal ini. Betul banget, dia benar-benar melihat pendidikan sebagai kunci untuk membebaskan perempuan dari belenggu adat yang mengekang. Bayangin aja, waktu dia masih muda, dia tuh udah nulis surat-surat yang berisi ide-ide brilian soal kesetaraan dan pendidikan. Dan surat-surat itu akhirnya dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Isinya nggak cuma soal pendidikan, tapi juga tentang perjuangan perempuan untuk mendapatkan haknya. Dia tuh nggak cuma bicara, tapi juga bertindak. Ingat, dia sempat mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan loh. Wih, bener banget. Salah satu poin penting dari pandangannya adalah perempuan itu gak boleh cuma dilihat sebagai pelengkap atau sekedar ibu rumah tangga. Dengan pendidikan, mereka bisa sejajar dengan laki-laki dan mengambil peran yang lebih besar dalam masyarakat loh. Iya kan? Dan aku rasa pandangan dia soal pendidikan sebagai jalan menuju kemandirian itu luar biasa relevan loh. Bahkan sampai sekarang masih banyak banget kan perempuan yang kesulitan mengakses pendidikan di beberapa daerah. Aku setuju banget. Dan menariknya tuh, Kartini juga terinspirasi dari sistem pendidikan di Eropa. Tapi dia tetap ingin pendidikan di Indonesia mencerminkan nilai-nilai lokal. Itu mirip banget gak sih sama pendidikan Ki Hajar Dewantara? Betul banget tuh, jadi mereka ini punya kesamaan visi meskipun konteks perjuangannya berbeda. Tapi coba deh, kita geser sedikit pembicaraan kita. Menurut kamu, gimana caranya generasi muda sekarang bisa lebih kenal sama tokoh-tokoh ini? Itu sih PR besar banget. Tapi menurut aku salah satu caranya adalah lewat cerita sih. Misalnya kayak bikin film, animasi, atau konten kreatif yang relate sama anak-anak muda zaman sekarang nih, apalagi Gen Z. Jangan cuma sekadar menghafal nama dan tanggal aja, tapi ajak mereka masuk ke perjalanan hidup para tokoh ini. Nah, itu menarik banget kan? Soalnya sekarang banyak anak muda yang lebih suka belajar lewat visual atau cerita yang seru. Kalau mereka bisa melihat perjuangan Kartini atau Ki Hajar Dewantara dari sudut pandang yang lebih emosional, mungkin dampaknya bakal lebih besar. Nah, tadi kan kita udah bahas Ki Hajar Dewantara sama Kartini. Sekarang masuk ke tokoh yang gak kalah menarik, yaitu Haji Ahmad Dahlan nih. Yes, pendiri Muhammadiyah. Aku kagum banget sama beliau dengan slogan sedikit bicara banyak bekerja. Beliau benar-benar mendedikasikan hidupnya buat pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Nah, Haji Ahmad Dahlan tuh gak cuma fokus pada agama aja, tapi dia juga mengkombinasikan pendidikan Islam dengan ilmu pengetahuan umum. Itu kan langkah yang cukup revolusioner di masanya kan? Iya, dan lihat aja karya nyatanya sekolah-sekolah Muhammadiyah yang beliau dirikan.
gak cuma buat kalangan atas, tapi juga untuk masyarakat yang kurang beruntung. Prinsipnya benar-benar inklusif. Dan gak cuma sekolah agama aja loh, ada MULO, HIS, bahkan taman kanak-kanak. Kurikulumnya pun inovatif banget, gak kalah kaku dan terus disesuaikan sama kebutuhan zaman. Aku rasa Ahmad Dahlan tuh punya visi pendidikan yang gak hanya soal belajar di kelas, tapi juga tentang membentuk karakter, sama kayak Ki Hajar Dewantara dan Kartini. Beliau juga percaya pendidikan adalah alat untuk menciptakan individu yang berakhlak dan bertanggung jawab sosial. Nah, yang ini nih menarik. Kalau tadi kita ngomongin tokoh yang fokus pada pendidikan agama dan nasional, gimana kalau sekarang kita bahas perempuan hebat lainnya? Misalnya Rohana Kudus. Oh iya, Rohana Kudus di Minangkabau kan? Perannya besar banget buat pendidikan perempuan di daerah sana. Dia nggak takut melawan adat kuno yang membelenggu perempuan. Betul, bahkan di usia muda dia udah mendirikan sekolah gadis yang fokus mengajarkan keterampilan praktis buat perempuan loh. Aku rasa pendekatannya ini sangat visioner. Dia tahu pendidikan itu bukan cuma soal akademik, tapi juga keterampilan yang bisa langsung dipakai buat kemandirian masing-masing. Aku setuju banget. Dan lihat lagi peran beliau di perkumpulan kerajinan Amayum Setia. Itu bukti nyata kalau dia nggak cuma berteori, tapi juga membawa perubahan sosial lewat pendidikan. Ngomong-ngomong soal perubahan sosial, ada lagi nggak sih tokoh perempuan lainnya yang visi-misinya mirip? Ada dong, misalnya Raden Dewi Sartika. Oh, Dewi Sartika. Aku mah tahu mengenai tentang Dewi Sartika. Nah, dia itu lahir di Bandung pada tanggal 4 Desember 1884. Hebatnya, meski saat itu adat nggak mendukung, orang tuanya tetap menyekolahkan dia ke sekolah Belanda loh. Iya, sejak kecil dia juga udah punya bakat pendidik loh. Bahkan di tahun 1902, dia mulai ngajarin nih perempuan-perempuan di belakang rumah ibunya. Bayangin, materi pelajarannya lengkap banget. Dari merendah, memasak, menjahit, sampai baca tulis. Lalu, pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika mendirikan sekolah istri dengan 20 murid. Ini cikal bakal sekolah untuk perempuan di Pasundan. Wah, keren banget ya. Dan gak berhenti di situ. Sekolah istri terus berkembang. Bahkan di tahun 1929, nama sekolahnya berubah jadi Sakola Raden Dewi. Nah, Dewi Sartika tuh percaya banget kalau pendidikan itu adalah kunci bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan dan memperdayakan diri. Betul banget. Dia juga menekankan pentingnya nilai budaya lokal dalam pendidikan. Jadi perempuan gak cuma pintar secara akademis, tapi juga cinta budaya sendiri. Nah, misi dia tuh juga luar biasa ya. Melawan stigma bahwa perempuan gak perlu sekolah. Dia juga jadi bukti kalau pendidikan perempuan penting banget buat kemajuan masyarakat. Nah, bener banget tuh. Makanya atas jasanya Dewi Sartika dianugerahkan gelar pahlawan nasional. Nah, mengenai Dewi Sartika kita cukup sampai situ aja. Sekarang kita masuk ke tokoh-tokoh pendidikan di barat. Ini menarik banget karena pemikiran mereka nggak cuma relevan di zaman, tapi juga masih berpengaruh sampai sekarang. Setuju, misalnya John Locke dengan konsep tabula rasa. Dia percaya kalau manusia lahir dengan pikiran kosong dan pengetahuan itu datang dari pengalaman. Iya, itu kan landasan besar dalam filsafat empirisme. Locke juga menekankan pentingnya pendidikan untuk membentuk karakter, kebebasan berpikir, dan keseimbangan antara fisik, moral, dan intelektual loh. Betul. Nah, kalau kita bandingin sama Plato, agak beda nih pendekatannya. Plato tuh lebih fokus ke dunia ide dan menganggap pendidikan sebagai alat untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Iya dong, kalau lewat The Republic, Plato menyoroti pentingnya pendidikan untuk membentuk pemimpin yang bijaksana. Selain itu, dia juga percaya pendidikan juga harus mengembangkan intelektual dan moral. Nah, kalau ngomongin soal pendidikan nih sebagai proses kreatif, ada Whitehead juga. Dia mengkritik metode hafalan tradisional dan lebih menekankan imajinatif, kreatif, serta pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata.
Iya tuh, the aims of education miliknya tuh bener-bener jadi panduan kalau kita mau bikin pendidikan lebih dinamis. Jadi siswa nggak sekedar belajar tapi benar-benar paham dan bisa menerapkannya. Kalau Rose, wah ini tokoh yang sering disebut soal pendidikan yang naturalis. Bener banget, Rosewu dalam Emile itu kayak ngajarin kita buat ngikutin perkembangan alami anak. Dia nggak percaya kalau anak harus dipaksa belajar, tapi justru diarahkan lewat pengalaman dan kebebasan. Dari semuanya kita bisa lihat ya kalau pendidikan itu sebenarnya beragam banget pendekatannya. Dari yang empirik kayak Luke, sampai yang berbasis kebebasan alami kayak Roses. Nah, gimana kalau sekarang kita ngebahas tentang M.G. Langfield dulu nih? Jadi menurut Langfield, pendidikan itu adalah bimbingan yang diberikan orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan. Bener banget tuh, dia juga memperkenalkan konsep pedagogik, yaitu ilmu pendidikan yang fokus pada perenungan mendalam tentang hakikat manusia, anak, dan tujuan pendidikan. Nah, yang lebih menarik tuh Langfield membagi alat pendidikan menjadi 5 loh. Antara lainnya ada perlindungan, kesepahaman, kesamaan, arah pikiran dan perbuatan, perasaan bersatu, dan pendidikan karena kepentingan diri sendiri. Iya, menurut dia, pendidikan itu harus relevan sama nilai-nilai budaya lokal dan pengalaman siswa. Guru itu bukan penguasa, tapi fasilitator yang membantu siswa tumbuh. Nah, kalau Paulo Freire mah dia dikenal dengan konsep problem posing education, alias pendidikan hadap masalah, berbeda sama pendidikan lama yang disebut pendidikan sistem bank. Sistem bank itu maksudnya guru cuma mengisi pengetahuan ke murid, sementara murid pasif kayak tempat deposit. Prefer nggak setuju dengan secara itu. Setuju. Freire lebih mendukung dialog antara guru dan murid. Pendidikan itu katanya harus membebaskan dan memberdayakan siswa untuk berpikir kritis. Nah, makanya itu pendidikan menurut Freire nggak cuma soal pengetahuan, tapi juga alat untuk mengubah masyarakat jadi lebih baik. Nah, setelah itu kita masuk nih ke tokoh-tokoh modern yang punya pengaruh besar banget dalam cara kita memahami pendidikan di era sekarang. Kita mulai dari Lev Vygotsky. Iya, Vygotsky ini luar biasa banget. Salah satu konsep yang paling terkenal adalah Zone of Proxical Development atau disingkat ZPD, di mana siswa bisa belajar lebih efektif kalau ada dukungan dari guru atau teman sebaya. Betul, dia menekankan kalau pembelajaran itu nggak terjadi di ruang hampa, tapi sangat bergantung pada interaksi sosial. Itu juga kenapa peran guru sebagai mediator atau fasilitator itu penting banget loh. Nah, kalau kita bandingkan dengan Bobby De Porter, pendekatannya sedikit beda ya. Bobby lebih fokus ke quantum learning yang menekankan keterlibatan aktif siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Bener, inti dari quantum learning itu kan membuat pembelajaran jadi pengalaman yang seru dan relevan. Bobby juga percaya kalau pembelajaran itu nggak cuma soal akademis, tapi juga soal keterampilan hidup yang akan kepake terus-terusan loh. Nah, menarik banget kan dari Vygotsky dan De Porter ini. Kita lihat kalau pendidikan modern lebih berpusat pada siswa ya. Ada dialog, ada pengalaman aktif, dan ada fokus ke pengembangan karakter serta keterampilan hidup. Gimana kalau sekarang kita beralih ke tokoh pendidikan timur yang sangat berpengaruh, kayak Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun? Mereka bukan hanya cendekiawan besar, tapi juga menekankan integrasi antara ilmu pengetahuan duniawi dan agama dalam pendidikan loh. Iya, Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulum al-Din memang menekankan bahwa pendidikan itu harus mencakup pembentukan karakter dan moral, bukan hanya intelektual. Baginya, pengetahuan itu harus didapat melalui pengalaman dan refleksi. Betul, dan juga yang menarik adalah pandangannya tentang hubungan antara guru dan murid.
Ia percaya bahwa proses belajar itu sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan ini, yang harus mendorong pemikiran kritis loh. Berbeda sedikit dengan Al-Ghazali, Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah lebih menekankan pada pentingnya pendidikan yang seimbang antara ilmu pengetahuan dan moralitas. Ia juga menyarankan agar pendidikan disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Nah, iya, itu penting banget. Ibnu Khaldun percaya bahwa pendidikan itu bukan hanya formal, tapi juga non-formal. Guru menurutnya harus berperan sebagai panutan yang menginspirasi murid untuk berpikir kritis dan mandiri. Betul sekali. Dari Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, kita bisa lihat bahwa pendidikan itu lebih dari sekedar transfer ilmu, tapi juga pembentukan karakter yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya. Nah, dari penjelasan yang kami berdua jelaskan kepada kalian, dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu pendidikan yang efektif harus mengintegrasikan pengalaman praktis, memberikan kebebasan bagi siswa untuk mengeksplorasi minat mereka, dan mendorong diskusi yang membangun kesadaran kritis. Tokoh-tokoh seperti John Dewey, Maria Montessori, Paulo Freire, dan Lev Vygotsky telah menunjukkan bahwa pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata serta memanfaatkan interaksi sosial sangat penting dalam mendukung perkembangan kognitif siswa. Dengan menerapkan pemikiran ini, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih bermakna, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan siswa di era modern. Nah, benar sekali tuh, pendidikan harus berfokus pada menciptakan ruang bagi siswa untuk berkembang, baik secara intelektual maupun sosial. Di era yang terus berubah ini, penting bagi kita untuk menciptakan sistem yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan siswa dan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Dan tentu saja sebagai langkah yang konkret, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti mengintegrasikan pengalaman praktis dalam pembelajaran, memberikan kebebasan belajar bagi siswa, serta mendorong diskusi untuk mengembangkan kesadaran kritis mereka loh. Betul, selain kolaborasi antara siswa, guru, dan orang tua, sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung dan inklusif. Hal-hal ini akan menciptakan pendidikan yang lebih efektif dan lebih sesuai dengan tantangan yang dihadapi di dunia modern. Dengan demikian, mari kita terus berusaha untuk mewujudkan pendidikan lebih baik dan relevan dengan perkembangan zaman. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga apa yang dibahas dapat bermanfaat dan memberi wawasan bagi kita semua. Oke, terima kasih juga dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.